Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, satu dari ribuan ayat dalam Quran, ini ayat yang selalu diulang-ulang tiap pekan. Jangan kamu mati, seolah-olah mati itu kita yang ngatur. Wih, jangan kamu mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Janda, mati. Semua mati, ya kan, Bu? Ayat ini berarti Allah ingin ingatkan, hati-hati dasat, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Hati-hati Bu, KTP Islam, tapi tidak pasti bisa matinya membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar waktu pilcaleg kemarin. Kau ketawa baru kau semua pelakunya. Wani piro. Maka jangan heran kalau anggota DPR kita joget-joget. Kenapa? Ya memang artis. Jangan heran anggota DPR kita kurang peduli. Kenapa? Karena yang dipilih bukan orang yang bermoralitas, tapi yang dipilih adalah yang penuh isi tas. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, Bu Ibu. Jangan musuhi polisi. Kalau ibu diserobot tanahnya, ibu lapor kemana? Bapak-bapak hilang motornya, bapak cari siapa? Pak Imam, imam aja hilang motornya. Ya. Ibu-ibu dicuri motornya, ibu cari siapa? Ibu-ibu hilang suaminya, cari siapa? Masa cari polisi? Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Saya lancar datang ke sini itu karena dikawal oleh polisi. Macet jalan,
Saya mau pergi ceramah, baca surah Yasin, nggak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Kalau ada di jalan, kau melanggar, kau ndak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Mana STNK? Nih, SIM, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Lengkap surat. Kamu pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Iya kan? Ya. Maka yang baik, polisi jaga rakyat, ulama doakan polisi, kita bareng-bareng kerjasama menjaga Republik Indonesia. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan. Karena setan paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Dia bujuk kamu, "Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, pergi cari saya nafkah, ndak usah kau datang, kau pergi saja dagang, kau bisa nonton dasat di YouTube." Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Sehingga kita datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi supaya kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana aku mau dengar ceramah? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang. Bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Simpan HP-nya Bu, simpannya, kita dengar ceramah dulu ya. Bu. Begitu saya menghormati acara ini, saya terbang dari Sulawesi ke sini Bu. Kenapa? Menghormati dan menghargai acara ini. Jadi tolong juga hargai perasaanku. Bagaimana caranya? Simpan HP-nya. Bisa? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan HP ya, simpan. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi bagaimana Ustadz? Supaya kita bisa dengar lagi nanti rekamannya. Itu ada kamera. Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Dia yang rekam, ini mic-nya. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Don't worry. Nonton YouTube. Tablik Akbar Maulid bersama Pusdai Jawa Barat. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Bapak-bapak, adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo jelaskan ke saya. Ayo, kalau ibu-ibu follow artis apa kau dapat? Head on, hai guys, kita lagi di Jepang guys. Memang kau diajak? Hai guys, kita lagi makan kepiting guys, 3 juta guys. Memang kau dikirimi? Apa kau dapat kalau kau follow artis anak muda?
Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget, tak. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Kumaha, damang. Saya heran Pak, artis yang kontennya ndak jelas, kontennya hedon, kontennya kadang-kadang ndak mendidik, wah puluhan juta pengikutnya. Kiai Jujun, masa ulama followernya 1000? Bagaimana ulamamu belum, artis saja jutaan, majelis ulama untung kalau 1000. Padahal kalau kau follow ustadz, kau dapat ilmunya sehingga kau bisa paham agamamu. Kau follow ustadz, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadah dengan benar. Kau follow ustadz, kau sebarkan ilmunya, dapat kau amal jariah seperti amalnya itu ustadz. Jangan amin-amin baru kau tidak follow saya. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya, Bu. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa gerangan itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh-jatuh satu-satu saya bisa catat. Ini banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku, dengan izin Allah aku mampu mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Pusdai Jawa Barat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, termasuk hari ini, ketika berkumpul mereka menganjurkan bersalawat bareng-bareng. Kenapa? Mereka tahu pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bu, mau saya kasih tahu? Itu orang masuk surga, Bu, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo. Mana ada manusia? Mana? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi? Nabi Adam, nabi paling pertama, ada dosanya, Bu, makan buah khuldi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi, ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya, dia gagal didik anaknya. Nabi Lut, ada dosanya, dia gagal didik istrinya. Itu nabi.
apalagi kita yang banyak pinjolnya. Iya. Bu, mau saya kasih tahu. Kalau begitu, kenapa orang masuk surga? Karena amalnya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada malaikat yang Allah tugaskan khusus catat kebaikan kanan. Ada juga malaikat yang khusus mencatat dosa di kiri, supaya wala talbisul haqqa bil batil, Allah tidak campurkan dosa-dosa, pahala-pahala, gosip-gosip, solat-solat. Nanti ditimbang mana lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kalau baiknya banyak, masuk surga. Kalau buruknya banyak, masuk neraka. Maka saya mau kasih banyak amalnya ibu. Caranya, ayo kita salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Kita tanding ya. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ya. Ini nanti kalau meninggalkan namanya almarhum. Ya toh? Kalau perempuan namanya kalau bencong aluminium. Bapak-bapak diam dulu ya, diam dulu. Kita dengar emak-emak ras terkuat di bumi. Sen kanan ndak belok-belok. Ayo ikut salawat. Salatullah. Yang di atas. Ala toha rasul. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Mak-mak diam, kita dengar bapak-bapak nih. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo. Salatullah. Masya Allah. Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Oke, Bapak Ibu diam, bawa belakang, bawa diam. Kita dengar di atas. Gede kan? Kapan lagi kita kerja jenderal? Ya diam ya. Ayo, Pak Kiai, Pak Wagub. Salatullah. Salam. Rasulillah. Nggak boleh pakai mic. Sedangkan salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya berapa? Nilainya 9,9. Belum yang undang saya. Kalau saya kasih sedikit nanti honorku dikurangi. Ayo kita semua, Bapak Ibu atas bawah ini semua kita bareng-bareng sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi. Yuk, salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, Kiai Jujun Junaidi,
Tuan guru saya yang saya banyak belajar sama beliau, yang insya Allah dimuliakan dan diangkat segala penyakitnya secara sempurna oleh Allah. Yang kita hormati Bapak Pangdam Siliwangi, beliau selalu saya lihat viral juga mengaji. Masya Allah, saya waktu pertama lihat saya doakan mudah-mudahan beliau jadi Panglima TNI. Amin. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, beliau ini hebat Pak, karena bisa mewakili gubernur. Sementara gubernur tidak bisa mewakili beliau. Masya Allah, hebat Bapak ya. Sok. Yang kita hormati yang mewakili Kapolda, Bapak Darmawan, insya Allah jam 3 saya di Polda Jawa Barat nanti, insya Allah jam 3 sore ini. Yang mewakili MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan semua hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saya lupa, ini acara apa ya? Kita acara apa ini Bu? Maulid. Ibu-ibu berapa kali dilahirkan? 1 kali. Pada hari dilahirkan itu namanya maulud. Ya? Nah, tapi tiap tahun ibu adakan perayaan, ada yang pengajian, ada yang bikin kue, ada yang ke Singapura merayakannya hari kelahirannya. Itulah yang disebut maulid. Nabi sekali lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, maulud. Tiap tahun kita ingatkan, peringati namanya maulid. Bagaimana hukumnya Ustadz? Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Ada yang mengatakan itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Janganlah kebencianmu kepada seseorang sehingga kamu berlebih-lebihan mencap kami. Bagi kami yang tidak mau maulid, mangga, kami hormati, tapi tolong hargai juga kami sebagai saudara. Jangan kau tuduh kami bid'ah, sesat, dan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Apa yang salah dengan maulid? Satu, kita dengar ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada enggak ayat atau ulama yang melarang pembacaan ayat suci depan orang banyak? 2, maulid kita dengar ceramah, sirah-sirah Nabi, sejarah Nabi. Ada enggak dakwah atau ulama atau ayat atau hadis atau dalil yang melarang kita dakwah? Justru itu anjuran. Yang ketiga, dalam maulid ada silaturahmi. Tidak pernah ketemu Pangdam. Alhamdulillah sekarang kita bisa lihat secara langsung. Yang selama ini Dasat Latif kita cuma lihat di YouTube. Alhamdulillah yang maulid kita lihat di depan. Ternyata kecil. Ada juga tadi yang gosip saya lewat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Memang saya Bu, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua mau foto sama saya. Ayo, dengan maulid kita dengar ceramah, dengan maulid kita silaturahmi, dengan maulid ada berbagi rezeki. Mana itu berbagi rezeki? Itu yang snack? Iya toh? Ada yang sudah dapat, dia bilang belum. Sudah dikasih, dia bilang anak saya Ustaz. Bukan datang mengambil snack kan? Ya. Nah, kalau begitu sebentar pulang kumpul snacknya kembali. Alhamdulillah dengan maulid kita bersilaturahmi, dengar dakwah, dengar ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang batil. Maka kesimpulannya, yang mau maulid silahkan, yang tidak mau maulid tidak usah. Tapi kita saling menghormati. Clear, selesai masalah. Poin kedua, setiap maulid dari Sabang sampai Merauke
Selalu tiap tahun saya ikut ceramah dengan hikmah maulid. Kita meneladani Nabi. Coba lihat ini. Spirit maulid Nabi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Jawa Barat istimewa. Kayak judul skripsi. Iya kan? Iya kan? Nah, Bu, siapa anak bungsunya Nabi? Ayo. Apa? Ruqayyah. Coba. Berapa anaknya Nabi? 7. Siapa anak pertamanya? Fatih. Coba. Sudah 30 tahun, 40 tahun jadi umat Nabi. Anak-anaknya Nabi aja kita tidak tahu. Iya. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti ada bapak baru tahu 7 anaknya Nabi. Iya toh? Itulah oleh-oleh maulid. 1 minimal kau sudah tahu anaknya Nabi 7. Saya dari kecil sejarah Nabi saya sudah tahu. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau tidur begini. Bahkan perkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala. Kan dahulu kala banyak, Bu. Ada zaman batu, ada zaman penjajahan, ada zaman revolusi. Tadi dia lanjut lagi. Zaman apa, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul. Rasul kan banyak. Yang mana, Bu? Yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Bandung atau Ciberem? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat, bukan remaja. Dewasa. Nabi nikah 25 tahun. Artinya menjadi kepala rumah tangga 25 tahun sudah boleh. Rasul diangkat menjadi rasul Nabi usia 40 tahun. Itu tidak ujuk-ujuk Allah kasih. Kenapa Allah tidak kasih usia 36 tahun? Kenapa Allah tidak kasih usia 30 tahun? Kenapa Allah tidak kasih 25 tahun? Kalau Allah tahu 40 tahunlah baru manusia boleh menjadi pemimpin suatu umat. Tidak ada kaitan dengan pilpres ini. Ya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Dandim atau Pak Pangdam? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu zaman dulu, Bu. Tidak ada majelis taklimnya, tidak ada seragamnya, tidak ada pendidikannya, tapi dia perkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Majelis taklim. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu Cikampek? Putar ke kiri nona, putar lagi ke kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Ada yang lebih baru lagi, tak balik, tak balik. Aduh.
Saya zaman kecil kita nyanyi juga, tapi lagu-lagunya bagus. Lagu dangdut, mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Dangdut, pop. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lagu anak-anak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Itu lagu tapi ada akidah. Nyamuk terbang, cicak di dinding, tidak bisa makan. Tapi Allah yang jamin rezekinya itu cicak. Cicak tidak terbang. Tapi apa kata lagu? Nyamuk, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Ya, itu lagu-lagu dulu mendidik. Ibu-ibu lagunya yang romantis kepada suaminya. Apa lagunya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu kepada suaminya. Suami kepada istrinya, dia nasihati, suka ngomel. Insaflah wahai manusia. Itu Masya Allah. Betul. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, jadi kita mesti perkenalkan anak kita sejak kecil sejarah Nabi. Melalui lagu boleh. Coba tadi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Oke, itulah tadi teman-temanmu dari TKTPA Pusdai Bandung. Bu, nah masalahnya adalah bagaimana kamu mencontoh Nabi, meneladani Nabi, kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Tidak mungkin. Bagaimana Nabi kencing kita tidak tahu. Bagaimana Nabi bertetangga kita tidak tahu. Bagaimana Nabi bermusyawarah kita tidak paham. Apalagi mau mencontohnya. Maka inilah tujuannya maulid. Kalau mereka bikin bukan maulid namanya, sirah nabawiyah. Sama aja itu bos, beda casing. Nah, mana kita contoh? Banyak. Tapi yang berkaitan dengan tema kita adalah masjid berperadaban. Oh, kalau orang ambil nilai-nilai masjid berjamaah, disitulah masyarakat Islam. Satu, lihat masjid. Masjid itu mengajarkan persatuan. Apa Ibu? Sholat berjamaah itu mengajarkan persatuan. Coba bayangkan kalau kita berjamaah pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Datang lagi saudara kita penjual nasi padang. Allah nan gadang. Datang pula saudara kita orang Banjarmasin, orang Banjar, dia takbir Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita dari Bandung, Allah ne ageng. Ya. Terakhir anak gaul dari Jakarta.
dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba. Ya, apapun sukumu, apapun bahasamu, ketika berjamaah satu, Allahu Akbar. Tuh nilai persatuan. Coba lihat, Bu, Pak, dalam masjid sini, sebelah kanan datang dari utara, hadap ke barat. Dari selatan, hadap ke barat. Dari timur, hadap ke barat. Dari barat, hadap ke barat. Tidak bisa dari timur, hadap ke timur. Dari selatan, hadap ke selatan. Dari utara, hadap ke utara. Begitu ruku, tabrakan pantatmu. Itulah nilai persatuan. Bapak Ibu tahu enggak? Tahu enggak? Ya memang saya belum kasih tahu. Arab, benua Arab, negara Arab, itu satu saja sukunya, Arab. Satu bahasanya, bahasa Arab. Sampai sekarang belum bisa akur. Ya, sampai sekarang masih suka ribut. Kita dari Sabang sampai Merauke 17.000 bahasa. Suku beda-beda. Margono Jawa, Margana Sunda, Ambodale Bugis, Ucok Batak, Upin Malaysia. Iya toh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, meskipun bahasa kita banyak, suku kita banyak, jandanya banyak, dudanya, tapi kita tetap akur. Tahu negara kita, Bu, dari Sabang sampai Merauke, itu kalau diangkat, andai saja boleh diangkat, angkat Indonesia Sabang sampai Merauke, tutup ke benua Eropa, tertutup semua benua Eropa, Pak. Begitu besarnya negara kita. Maka banyak yang cemburu, banyak yang ingin menguasai negara kita. Kenapa? Sumber daya alamnya banyak. Ada nikelnya, ada emasnya, ada batu baranya, ada sawitnya. Coba, Arab cuma minyak, tidak ada sawitnya. Arab cuma minyak, tidak ada batu baranya. Kita alhamdulillah banyak pun. Dari segi ekonomi, inilah Indonesia daerah pasar yang sangat bagus. Kenapa? Penduduknya hampir 300 juta. Maka siapa yang menguasai Indonesia bisa menjadi sumber pendapatan. Bagaimana caranya mereka menguasai kita? Dihasutnya kita kasih berkelahi. Cara apa? Dia hasut kita melalui medsos, hoax, berita bohong. Maka berjamaah harusnya kita sadari, kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu, kita teguh, bercerai. Kenapa kawin lagi? Ya, atau nilai persatuan. Orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi tidak ada yang senang di kompleknya, dia bukan orang istimewa di hadapan Allah. Malah Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Jarusu wahati urrahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi tidak ada gunanya maulid kalau tetangga kita belum akur gara-gara pilkada. Pasti banyak di sini musuhan gara-gara pilcaleg, gara-gara pilgub, gara-gara pilpres. Bu, persoalan politik jangan membuat kita pecah belah. Apalagi pernyataan-pernyataan tim sukses. Jangan percaya. Gara-gara pilpres mereka musuhan tetangganya. Padahal yang menang tidak pernah tahu kamu. Hah?
2014 siapa yang bertanding? 2019 siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Ayo, 2024 Pilpres, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Muhaimin. Ngapain ribut-ribut? Maka jangan lagi kita selesai Maulid ini, jangan lagi kita dibodoh-bodohi sampai berpecah belah gara-gara pilpres, pilcaleg dan pilkada. Pilihan boleh berbeda, tapi satu negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh kita bermusuhan. Nah, apalagi nilai berjamaah dalam masjid. Coba lihat, dalam masjid itu Ibu, kalau berjamaah yang paling depan namanya apa? Imam. Apa namanya? Imam. Belakang imam sebelah kanan apa namanya? Muballagah. Ada itu Ibu, kalau kita dengar di Masjid Haram, imam bilang as-sudais, Allahu Akbar. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Itu muballagah. Sebelah kanan. Di belakang itu umum, apa namanya? Makmum. Jadi makmum siapa saja boleh. Mulai yang paling pintar sampai paling bego boleh jadi makmum. Mulai yang paling cakep sampai paling jelek boleh jadi makmum. Mulai dari tentara, polisi, ASN, pengangguran, tukang tipu boleh jadi makmum. Iya, boleh, boleh. Tapi imam tidak boleh sembarang. Harus dihati-hati milihnya. Kenapa? Karena kalau salah imam, jamaah hancur. Ya, ya, Bu. Bu, ada dulu waktu saya kecil berjamaah di kampung, imam lama sekali sujud. Kenapa lama sekali nih? Tidak seperti biasa. Kok lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata imam keluar melalui pintu samping. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Saya kentut nak. Kita bilang, Pak Imam, lain kali kalau Pak Imam kentut, angkat dulu kepala kami supaya dilihat kau keluar. Dia bilang apa? Saya sengaja nak, malu saya kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, tidak tahu benar atau tidak. Wallahu alam benar atau tidak nih. Dia baca Al-Fatihah lancar. Baca surah-surah pilihan hanya dia yang hafal. Begitu dia baca itu surah, tiba-tiba ada cecak jatuh. Kena telinganya. Stres, kaget. Orang kaget, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa. Apa sambungan? Suasana hening. Terpaksa Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Nah, ada lagi nih kejadian. Wah, ini dia bukan ulama, bukan juga agamawan, tapi dia pakai gamis. Pakai gamis jadi orang semua, wah ini pasti yang baik agamanya nih. Doronglah dia jadi imam. Fatihah lancar. Satu-satunya surah yang dia hafal Al-Kafirun. Dia bacalah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala buah keringatan dia. Keringatan
ketakutan dia. Wala antum abiduna ma'ab wala ada abidu. Anak muda di belakang teriak, Pak Imam, kenapa tak putar-putar? Dia bilang, Pak Imam, ini juga kupikir. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau imam salah, kacau bangsa. Ya? Iya Bu? Iya? Makanya pelajarannya, jangan pilih imam hanya karena satu suku. Jangan pilih imam karena satu partai. Jangan pilih imam karena kamu tetangga. Jangan pilih imam karena kamu tim sukses. Tapi pilihlah yang betul-betul kamu yakini bisa menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pak, pernah berjamaah? Pernah? Pernah enggak dengar imam salah baca? Pernah enggak? Pernah? Pernah Pak? Pasti pernah. Ya, manusia biasa. Ya, manusia biasa. Itu aja imam, berapa aja jamaahnya salah ngomong. Nah kalau dia salah, imam mestinya ruku, dia sujud. Boleh ditegur. Kalau imam salah, boleh ditegur. Boleh, tapi ada aturan fikihnya. Begitu imam salah, tidak boleh kau bilang, imam. Anarkis. Dia tidak nendang, tapi dia bilang, Pak Imam salah. Dia tegur pula yang sampingnya, tidak boleh ngomong. Yang satu ngomong, alhamdulillah untuk saya tidak ngomong. Iya. Nah kalau imam salah, boleh ditegur. Cara tegurnya, muballagah. Tidak boleh yang sebelah sana teriak. Tidak boleh teriak paling belakang. Tidak boleh teriak paling atas. Bingung imam. Mana saya dengar? Maka yang ngomong adalah muballagah. Siapa muballagah? Anggota DPR. Kalau gubernurmu salah, wali kotamu salah, bupatimu salah, ngomong dong. Jangan diam. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong. Supaya apa? Masyarakat tidak turun ke jalan. Ada anggota dewan diam. Ada anggota dewan diam. Ya salah sedulur-sedulur. Kenapa kau pilih? Kamu pilih hanya karena populer. Kamu pilih hanya karena isi tas. Jangan, pilihlah karena integritasnya, moralitasnya. Pengalaman kemarin ribut-ribut hanya orang yang tidak berakal, yang tidak belajar dari sejarah. Pengalaman kemarin kita ambil bahwa 2029 akan datang. Jangan kau pilih karena dia populer di televisi. Jangan kau pilih karena dia terkenal di YouTube. Jangan kau pilih karena dia banyak duitnya. Tapi pilih yang betul-betul kamu yakini bisa menyampaikan aspirasimu. Betul-betul nanti kau lupa lagi. Ya. Pak, imam salah manusiawi. Anggota DPR tegur. Bupati naikkan pajak, tegur. Anggota dewan ngomong, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, memang kita butuh pajak, tapi sebaiknya ditunda dulu. Nanti kita naikkan pajak setelah rakyat sejahtera. Itu fungsinya anggota dewan. Jangan kau diam. Kalau sudah ngomong, kewajibanmu di akhirat sudah lepas. Tapi kalau kau diam, kau dicari nanti sama malaikat. Mana itu anggota dewan? Habis duitnya 50 miliar. Nggak ngurus rakyat, beleng-beleng. Ya, kalian juga kalau tegur imam tidak boleh anarkis.
Caranya, subhanallah, maha suci Allah. Bukanlah subhanallah kau bakar gedung. Subhanallah. Bukan. Marah Allah yang menyebut takbir lalu dia merusak. Takbir. Takbir. Coba sebut namanya Kiai Jujun sambil kau merusak. Kiai Jujun bakar. Kiai Jujun lempar. Marah Allah. Saya yang maha pengasih, saya maha penyayang, saya maha pengampun. Kenapa kau bakar, kau sebut-sebut namaku? Tak boleh. Kenapa terjadi begini? Ayo lebih baik kita koreksi. Tidak baik saling menyalahkan, tapi saling koreksi diri. Oh, rakyat kita turun ke dewan, kita diam. Oh, rakyat kita naik karena pajak terlalu tinggi. Oh, rakyat kita marah karena lapangan kerja susah. Coba lihat orang Malaysia, orang Singapura, orang Australia, mereka juga bayar pajak, pajaknya tinggi-tinggi, tapi mereka tidak pernah marah. Kenapa? Karena mereka nikmati pajaknya. Kalau kita yang nikmati pajak, disalahgunakan, dipakai korupsi. Jangan lagi saya dituduh ini intoleran. Ini koreksi buat kita semua, agar negara kita menjadi ladang amal kebaikan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. Hah? Lanjut. Lanjut. Ibu kira saya gubernur? Nah, jadi kalau ada salah kita tegur, tapi tidak boleh anarkis. Imam juga, kalau kau sudah salah, tahu diri, minggir. Nggak usah tunggu orang demo. Kalau imam kentut, dengar atau tidak dengar, batal wudhu, minggir dong. Itu yang diamalkan orang Jepang. Orang Jepang tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Orang Jepang tidak ada dalam undang-undangnya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tulis itu. Tapi mereka, kalau dia dituduh salah, mereka mundur. Kita sudah nyata-nyata salah, masih bilang prasangka tak praduga tak bersalah. Ya? Dah. 3, poin ketiga. Bu. Nabi belum lahir sudah meninggal bapaknya. Tuh. Ada yang di sini meninggal pada saat masih dalam kandungan. Coba angkat tangan. Tidak ada kan? Berarti Nabi lebih menderita dari kita. Nabi cuman 4 tahun bersama ibunya, cuman 2 tahun 4 hari. Sebab setelah lahir diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama ibu susunya. Nanti usia 4 tahun kembali ke ibunya, usia 6 tahun meninggal ibunya. Berarti cuman 2 tahun 4 hari bersama ibunya. Coba, ada di sini dibawa ke kampung setelah kecil? Berarti Nabi lebih menderita. Nabi berapa anaknya? 7. Tapi meninggalnya 6. Ada di sini meninggal anaknya 6, Pak? Tidak ada. Berarti Nabi lebih menderita dari kita. Nabi diusir dari kampung halamannya, pindah ke Madinah. Siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Berarti Nabi lebih menderita dari kita. Nabi bukan cuma dibully, beberapa kali uji coba pembunuhan dalam perang. Hidup beliau setelah jadi rasul, banyak hidupnya digunakan untuk perang. Berarti Nabi lebih berat hidupnya dari kita semua.
Nabi penuh masalah dalam hidupnya. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Bapak-bapak, ada di sini tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Istri cantik, masalah, digoda orang. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah. Berarti bagus kalau banyak istri. Ya masalah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini nih di depan kita ini, muka-muka penuh masalah juga ini. Ini yang ceramah. Oh banyak masalah saya. Apalagi setelah saya viral. Oh banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa di WhatsApp. Lama-lama dengan Ustaz, saya sudah tenang Ustaz. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya. Oke. Nabi punya masalah. Allah tidak mengatakan Das'at, kalau ada masalahmu kau sarjana dulu. Pak Pangdam, ada masalah jadi bintang 3 dulu. Wagub, ada masalah jadi gubernur dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Negara kita memang belum sesuai yang kita mau. Ya, lapangan kerja susah, sembako agak mahal. Sabar. Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Itu Nabi, apalagi kita yang banyak dosa. Ya. Dan hebatnya Tuhan kita, kalau kamu masalah dan sabar, jadi pahala itu masalahmu. Kalau kau kaya dan syukur, syukurmu jadi pahala. Semua enak kata Nabi. Semua urusan umatku baik. Dia ada masalah, dia ada musibah, dia bersabar. Sabarnya menggugurkan dosa-dosanya dan sabarnya jadi pahala. Bu, banyak masalah, jangan pinjol. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan pembunuhan sadis karena pinjol. Kenapa orang banyak ngutang Ustadz? Bukan karena tidak ada rezeki, tapi selera kita yang terlalu tinggi. Ya Bu, ada enggak di sini yang enggak pernah makan 2 hari? Enggak, padahal kita masih tukang gosip. Nabi manusia mulia, sejarah pernah membuktikan tidak ada makanan di rumah beliau. Padahal itu Nabi. Tapi Nabi tidak pernah pinjol. Tidak pernah ada dalam hadis dikatakan Nabi minjam. Tidak pernah kita dengar Nabi update status galau. Ada masalah. Sabar. Istriku tukang ngomel Ustaz. Sabar. Suamiku jelek Ustaz. Sabar. Kalau bapak punya istri suka ngomel, tidak usah lawan dia. Lebih baik bapak diam. Saya tidak suka. Jangan disakiti, apalagi sampai dilukai badannya. Bukan laki-laki muslim itu yang begitu. Kalau sudah tidak senang sama istri, tidak ikut, ada tahap-tahapnya. Pertama, nasihati, lembut. Masih belum mendengar, nasihati agak keras. Masih tidak mendengar, pisah tempat tidur. Masih tidak mendengar, balikkan ke orang tuanya. Masih tidak mendengar, talak 1. Itu caranya. Jangan, memang kau bodoh, tidak ada gunanya ini. Hei, Pak. Nabi suatu ketika pulang ceramah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumaira. Begitu caranya Nabi ketuk pintu. Kalau kita sampai 3 kali tidak ada jawaban, apa Nabi ngamuk? Tidak. Subhanallah,
manusia mulia yang sangat dicintai Allah, dia ambil serbannya, dia hamparkan di depan pintu, tidur di depan pintu beralaskan serban. Nabi Bu bangun istri beliau Aisyah, beliau lebih dulu jabat tangan dan minta maaf. Maafkan saya ya Humairah, saya terlambat pulang tadi malam sehingga tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masya Allah. Ada suami begitu di sini? Saya kira Pak Pangdam Cibanjur Pak. Yang banyak buka, memang kau goblok. Yang saya heran lagi, kita sudah ngontrak-ngontrak, kerja ndak jelas, anak kita banyak, suami jelek, istri bau mulutnya, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia, bos? Kalau orang kaya bagus rumahnya, mobilnya mewah, makannya enak, kamarnya empuk, bertengkar paling tidak dunia dia nikmati. Tapi kita yang sudah miskin, kerja ndak jelas, tengkar tiap hari, kapan bahagianya? Yang anehnya lagi, bertengkar, hamil lagi. Ketawa karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Ya, Bu, berarti sabar. Berat Ustadz, karena beratnya maka Allah kasih hadiah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama saja Pak Pangdam kita sudah selfie. Ketemu saja sama gubernur kita sudah bahagia, selfie, foto kita ditempel di rumah. Padahal itu manusia biasa. Bagaimana apabila bersama dengan Allah? Berat, maka hadiahnya bersama dengan Allah orang sabar. Bagaimana cara aplikasinya sabar? Salah satu wujud konkretnya melazimkan, membiasakan mengucapkan inna lillahi. Tiba-tiba suami kasar. Betul ibu, betul. Tapi jangan di depannya. Capek suami, ibu jalan. Sudah bang, sudah. Ibu balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa innalillahi tidak berbekas di hati karena diucapkan? Karena ibu tidak tulus. Innalillahi. Apa artinya? Coba ibu ucapkan dengan baik, tulus, usap dada, pasti berbekas. Tiba-tiba kita kehilangan motor, diambil sama apa itu? Debt collector. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti berbekas. Ya? Istri ngomel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, saya kasih tahu rumus Pak ya. Rumus menghadapi istri suka ngomel. Pakai ilmu saya. Tidur. Tidur aja kita. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja Pak. Ibu-ibu, pernah dengar jin lari dari sumur? Oh ibu, ada jamaah saya di Makassar nanya, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, ada suami istri Pak, bertengkar aja kerjanya. Ada duitnya, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya istrinya. Suatu ketika suaminya bawa beli perhiasan. Beli perhiasan, senang istrinya. Makasih bang, terima kasih bang. Engkau adalah bidadari dalam hidupku bang. Wah senang. Karena sudah senang, suaminya berkata, Dek, kita pergi ziarah sumur tua di kampung. Pergilah dia, karena lagi senang kan? Sumur ini Bu, 400 tahun umurnya. Sampailah dia di sumur. Kata suaminya, Dek, kau coba lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya? Dangkal bang, paling sampai di lutut. Serius bang. Dalam hati suaminya berarti aman. Begitu dekat bibir sumur istrinya, didorong istrinya masuk. Duk, jatuh istrinya ke sumur.
Kata suaminya, ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar juga ngomel kau sampai capek. Suaminya di atas, ngomel kau di situ, ngomel kau. 1 jam kemudian, tiba-tiba dalam sumur ada makhluk keluar, tinggi besar hitam. Kaget suami, hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih selari ya. Kata suaminya, sini dulu, kamu baru 1 jam, saya 24 jam. Maka ibu sudah tahu kenapa suami tidak betah di rumah? Sudah tahu? Ngomel. Maka kalau tidak sesuai selera, sabar. Sabarnya Allah akan hadiahkan bersama dengan ibu. 2. Nabi resepnya ketika ada masalah, sholat. Apa ibu? Sholat. Jadi kalau ada masalah, tidak usah cari kambing hitam, koreksi sholat kita. Tidak mungkinlah Allah menyengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Kenapa saya banyak utang Ustadz? Pasti sholatnya suka nyicil. Sholat duhur, besok lagi dia baru sholat, maka cicilannya pun banyak. Kenapa sholat saya Ustaz? Kenapa hidup saya penuh masalah? Pasti sholatnya dianggap remeh. Cari orang yang baik sholatnya. Barangkali kita lihat rumahnya sederhana, tapi tenang hidupnya. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, bu, halo ibu. Siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Kita cari nafkah dari Jawa, dari Semarang, dari Sulawesi, dari Madura, datang ke sini cari dunia. Kalau yang punya dunia kita jauhi, mustahil kita miliki dunia. Saya kasih contoh, saya datang ke Bandung. Begitu saya mendarat, saya telepon Pak Pangdam. Saya akrab sama beliau. Pak Jenderal, izin Pak Jenderal, saya ada di Bandung. Saya mau keliling-keliling ini lihat kota Bandung, tapi tidak ada mobil saya. Pak Jenderal katakan, waduh, saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi jangan cemas Ustaz, tenang, tunggu. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Jenderal. Itu ada Ustaz Dasad di bandara, di terminal. Tolong kau bawakan mobil, isi penuh bensinnya, kasih mobil yang baik dengan pengawalan, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, biar contoh cemburu juga. Contoh, udah 30 menit kemudian datang ajudan. Siapa Ustadz? Ada kiriman kendaraan dari Pak Jenderal. Ini kuncinya, ini sopir, ada pengawalan, ini pembeli oleh-oleh. Contoh, contoh, sudah. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada dari Sulawesi Selatan. Tidak pernah ketemu Pak Jenderal. Tidak pernah kenalan. Tidak pernah dilihat wajahnya. Lanjut di bandara Tudularang apa? Ya itulah yang saya maksud. Ya kan? Telepon Pak Jenderal. Pak Jenderal, pinjam dulu mobilnya Pak Jenderal. Siapa ditelepon Pak Jenderal? Siapa ditelepon? Kapolres. Tangkap itu. Pasti tukang tipu. Nggak kenal, nggak pernah kenal, pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Tangkap. Begitu juga dalam hidup ini. Nggak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah besar dalam rumah tangga. Ya Allah, capek saya sudah hadapi hidup ini saya, ya Allah. Kenapa hidupku begini, ya Allah? Capek saya sudah, ya Allah. Allah dengar malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Jadi, sebatang pohon lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun,
kalau tak sembayang? Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya sholat? Ya, saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Nah, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bayangkan begitu semua toh. Sholat kayak enggak semangat Pak, kayak enggak makan 2 hari. Ada juga yang terlalu semangat. Iya toh? Lah ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, bolehkah sholat tidak pakai itu Ustadz? Ini. Kenapa ibu? Panas Ustadz. Ya boleh, tapi bagaimana ibu kalau ruku? Membayangkan diri sendiri kan? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat contoh teladan yang sangat baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Disebut surat Al-Ahzab bergolong-golongan karena ayat ini turun ketika Rasulullah berperang Al-Ahzab, namanya ada melawan suku, melawan orang Yahudi, orang munafik dan orang musyrik. Melawan mereka, maka Allah perintahkan contoh Muhammad. Di Indonesia juga kita ini ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang pura-pura baik. Cara menghadapi mereka adalah tak lain contoh Rasulullah dalam menghadapi mereka. Salah satu contoh itu adalah akhlak yang mulia. Rasulullah diutus, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini ya Rasul? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan itu saja. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Dan belajar soal akhlak itu lebih mulia daripada kita belajar soal fikih. Fikih penting, tapi akhlak di atas segalanya. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak, dan Rasulullah adalah contoh teladan dalam berakhlakul karimah. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kedatangannya. Ingin rasanya berlama-lama, tapi saya sudah capek. Masih bisa Bu, 1 jam lagi? Serius? Saya yang tidak bisa. Mudah-mudahan ada manfaat, kita doakan. Saya terus terang begitu tiba tadi, saya senang sekali Jenderal, sebab yang hadir lengkap. Ya, jarang sekali kita bikin acara pejabat-pejabatnya lengkap. Hari ini di Jawa Barat dihadiri oleh pejabat-pejabat dan ulama-ulama pun lengkap. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar untuk menjadi Jawa Barat istimewa. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mau berpantun juga. Ya. Naik kereta ke kota Bandung. Ulang-ulang ya. Naik kereta ke kota Bandung. Di atas kereta ada harimau. Ya, saya tidak jadi naik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.